patok awan, mendekat meneduhkan, memayungi hati yang senang. Kita menunjuk bintang, mereka pun berjatuhan, menyambut merayakan dunia. Lemak merupakan molekul hidrofobik berbentuk triglisirida yang tersusun atas gliserol di bagian kiri dan rantai asam lemak di bagian kanan. Fungsi lemak dalam tubuh yaitu membentuk sebagian membran sel, membantu meregulasi temperatur badan, dan membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan juga vitamin K. Lemak terdiri dari beberapa jenis, di antaranya lemak baik seperti omega 3 dan omega 9 yang terdapat pada kacang-kacangan, ikan, alpukat, dan minyak zaitun. Sedangkan lemak jahat banyak ditemukan pada margarin, kue, minyak goreng, serta makanan cepat saji. Lemak alami dapat berubah menjadi lemak trans bila dipanaskan pada suhu yang tinggi. Tubuh kita bisa menumpuk lemak kalau asupan energi itu lebih banyak dari yang dikeluarkan. Kelebihan karbohidrat atau asam lemak bakal diubah jadi trigliserida lewat proses yang disebut de novo lipogenesis. Jadi, lemak yang kita makan itu sebenarnya datang dari banyak sumber loh. Kalau dari hewani, contohnya kayak daging, ikan, susu, atau mentega. Nah, kalau dari nabati, ada minyak sawit, kelapa, zaitun, kacang-kacangan, dan juga alpukat. Tapi yang perlu diwaspadai itu lemak dari makanan olahan loh, kayak margarin, gorengan, atau makanan cepat saji. Soalnya jenis lemaknya itu sering udah teroksidasi, bahkan bisa mengandung lemak trans yang kalau dimakan kebanyakan bisa kurang baik buat kesehatan. Halo, kenalin, nama aku Galuh Safira, aku dari program studi bioteknologi angkatan 22. Nama aku Muhammad Ridho dari Prodi Manajemen. Nama aku Syaina dari Tekpang angkatan 22. Sebenarnya kalau menurut saya gimana ya, kayak gak bagus sih Kak, apalagi kalau sering-sering gitu kan. Kalau menurut saya sih, saya juga kurang tahu ya kalau terkait lemak juga. Tapi kalau untuk diri saya sendiri, karena udah sering makan yang kayak gini, nggak apa-apa sih kalau buat badan saya ya, gitu. Menurutku dia punya kontribusinya sendiri, jadi bisa dibilang bagus, bisa bilang enggak. Kalau misalnya minyaknya mungkin yang udah dipakai berulang kali kayak yang aku jajan-jajanin ini, bisa jadi itu nggak bagus. Kalau lemak jahat sih menurut aku. Masuknya ke lemak jahat sih Kak. Nggak baik sih, karena yang aku lihat sendiri dia udah dipakai berulang kali ya, jadi kurang baik. Sebenarnya kalau jajan gorengan sih kayak seminggu sekali 2 kali aja sih. Seberapa sering sih saya jarang sih jajannya. Kayak sekali-sekali aja gitu, nggak sering juga. Mungkin baiknya harusnya dikurangi ya, kayak lebih banyak lemak yang baik aja buat di tubuh gitu, jangan sering-sering jajan-jajan kayak gini. Sebenarnya kalau menurut aku ya, kalau lemak-lemak yang jahat kayak gini kan, kalau yang aku rasain ya itu kayak bisa kayak sering jerawatan lah kalau yang aku rasain. Tapi kalau lemak secara umum yang baik itu buat energi tubuh kita aja sih. Penyakit sih ya Kak, entah mungkin kalau lemak ya jantung nggak sih Kak? Ya. Apa ya, mungkin dampaknya ya. Kalau misalnya yang aku tahu, kalau misalnya lemaknya kebanyakan yang nggak baik buat tubuh, itu bisa nyebabin beberapa penyakit sih. Mungkin bisa ningkatin kolesterol kayak gitu. Jadi, lemak itu sebenarnya bukan hal yang harus ditakuti loh. Tubuh kita itu tetap butuh lemak buat bantu menyimpan energi, menyusun sel, sampai menyerap vitamin penting. Yang jadi masalah itu kalau kita kebanyakan, apalagi dari lemak trans atau yang gorengan berulang. Kuncinya ya seimbang aja, pilih lemak yang sehat dari ikan, kacang, alpukat, atau minyak zaitun. Dan tetap aktif ya, biar pembakaran lemaknya itu jalan terus. Ingat, lemak itu bukan musuh, asal kita tahu cara ngatur dan nikmatinya dengan bijak. Kita duduk
Kesimpulannya, lemak tetap punya peran penting dalam tubuh ya. Enggak cuma buat energi, tetapi juga buat fungsi hormon dan juga struktur sel. Masalahnya muncul saat konsumsi berlebihan dan jenis lemaknya nggak tepat. Lemak jenuh dan lemak trans bisa ningkatin risiko penyakit metabolik. Sementara lemak tak jenuh dari ikan, alpukat, atau minyak zaitun justru membantu menjaga keseimbangan tubuh. Jadi, yuk mulai lebih aware sama apa yang kita makan. Karena yang bikin sehat bukan cuma apa yang kita kurangi, tetapi juga apa yang kita pilih dengan bijak.